Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Berburu, ular ini sudah membentuk lehernya seperti huruf S, dan bila saya sentuh, ular ini pasti nyerang. Eits! Bener. Beberapa shot gambar untuk menghitung dan juga melihat kelainan apa yang ada di ular ini. Oke, Mas pegang dulu. Saya akan kembalikan ular ini ke pohon. Kawan, kemari, karena kalau misalkan iya di sini yang ada ular ini bisa langsung disergap oleh burung elang yang selalu berkeliling di atas langit sana. Jadi resiko apapun akan saya lakukan demi menyelamatkan ular yang satu ini. Oke kawan. Kegesitan ular pohon yang satu ini cukup mengagetkan saya, sehingga serangan tiba-tibanya yang mengarah ke bagian hidung tidak sempat saya hindari. Wow, tanpa diduga ular ini barusan ngigit bagian hidung saya, dan lihat, ini darah mulai keluar. Ular ini adalah jenis ular yang berbisa. Saya harus tenang. Walaupun ular ini berbisa, tapi racunnya nggak seberapa bahaya kok bagi manusia. Mungkin karena ular ini takut, ular ini jadi menyerang saya seperti tadi itu. Gak apa-apa, itu adalah gigitan pertemanan. Saya nggak akan dendam sama ular ini. Ayo kawan, kemari, saya harus lebih berhati-hati lagi, tidak mencepelekan ular yang satu ini. Karena kalau saya mencepelekan ular yang satu ini, itu yang akan membuat saya celaka. Ayo kawan, mari. Wah, dapat ciuman. Biasanya saya yang nyium ular, sekarang saya yang dicium. Yang menjadi lapisan kanopi hutan. Wah. Nas, ya bang. ini pohon loh Nas. Iya, pohon tumbang ini. Pohon tumbang ini. Wow, coba lihat ini pemirsa. Ini bukan gundukan tanah yang terbentuk seperti ini. Ini melainkan pohon besar, pohon yang sudah lama tumbang ini. Lihat ini, lumut-lumut yang sudah tumbuh ini menandakan pohon ini sudah tumbang sangat lama. Dan bahkan ada beberapa tumbuhan yang tumbuh di pohon ini. Ini saya yakin adalah pohon yang sangat besar, yang tumbang sejak puluhan tahun yang lalu. Lihat,
pohon ini sebagian kayunya udah kropos dan sekarang ini mungkin sudah banyak satwa atau beberapa jenis tumbuhan yang menjadikan pohon ini sebagai rumah atau tempat tinggalnya karena sangat lembab di sekitar sini. Oke, saya akan mengambil juga stok gambar untuk pohon ini. Pohon tumbang yang mulai terurai dengan tanah memiliki tingkat kelembapan cukup tinggi. Terlebih di dalam hutan hujan tropis seperti hutan Sibayak ini. Kondisi demikian membuat reptil terutama ular sangat menyukainya. Reptil seperti ular, kehidupannya sangat tergantung pada semua sensor yang melengkapi dirinya. Untuk berkembang biak saja, ular harus menyesuaikan kondisi suhu sekitar yang diatur oleh sensor tubuh. Jika kondisi suhu atau temperatur dan kelembapan lingkungannya sesuai, ular akan bertelur dan menyembunyikan di tempat yang aman dan terlindung dari pemangsa. Lihat mas, satu sama lain saling nempel nih. Wow. Ini pemirsa, sebelum tumbang, pohon ini ke atas dan ada lubang kecil yang bisa dijadikan tempat keluar masuk ular. Dan ular ini jenis ular kecil yang jelas ya. Saya sendiri belum tahu jenis ular apa karena ini jelas telur ular. Lihat, lonjong seperti ini berwarna putih dan agak-agak empuk. Sedangkan yang ini sudah agak kecoklatan dan ini tandanya adalah busuk. Karena terlalu lembab dan terlalu dingin, telur-telur ini akhirnya mati. Kasihan juga ya. Kita kumpulin lagi bukti ya. Menyusuri bagian demi bagian hutan Sibayak semakin membuat saya penasaran. Keberadaan telur-telur ular yang saya temukan tadi membuat saya ingin sekali menemukan induk pemilik telur untuk memastikan jenis ularnya. Hati-hati dan waspada menjadi kunci untuk menjelajah bagian dalam hutan Sibayak. Keterbatasan mata untuk melihat dalam hutan yang makin gelap menjadi kendala bagi saya. Kondisi demikian sebenarnya cukup berbahaya. Namun, rasa ingin tahu saya akan kondisi hutan dan satwanya mengalahkan rasa was-was. Tidak begitu jauh dari tempat saya menemukan telur ular tadi, seekor ular endemik hutan Sibayak menyita perhatian saya. Kemungkinan ular inilah pemilik telur-telur yang bersembunyi di dalam kayu. Terbang. Kok ularnya terbang sih, Nas? Tuh. Terbang, Nas. Ular terbang. Wah, Nas. Akhirnya tuh sembunyi juga ular gitu. Waduh, ular ini kalau nggak sembunyi, apalagi dia masih jalan, itu susah banget buat ditangkap. Nah, sekarang dia udah sembunyi, udah kecapean nih, udah nggak bisa terbang lagi. Ini masih bisa tangkap di. Bahaya nggak tuh, Mas? Enggak. Mas. Hati-hati, Mas. Ya, ini dia nih. Meski tampak mudah mendekati reptil yang satu ini, namun saya tetap waspada karena kemungkinan terburuk bisa saja terjadi. Akhirnya dapat juga nih ular yang kita kejar-kejar dari tadi. Ini jenis Trisophelia paradis. Trisophelia paradis adalah ular yang biasa disebut ular terbang di Sumatera dan juga di Kalimantan. Sebagian orang di daerah Sumatera dan Kalimantan menganggap ular ini adalah ular mematikan yang bisa menyerang orang atau menggigit kepala orang dari atas ketinggian. Sebetulnya ular ini bukan terbang, melainkan ular ini bisa loncat dari satu pohon ke pohon lain. Tapi memang loncatannya itu sangat jauh, membuat ular ini bisa melontarkan tubuhnya sangat jauh seperti terbang. Wow, ular yang cantik dan unik ini merupakan ular yang memiliki racun menengah. Lihat ini, ular ini memiliki warna yang sangat cantik sekali.
warna hijau dengan bintik-bintik hitam seperti ini. Kepalanya agak kuning, berbeda dengan di daerah lain yang kepalanya hijau juga, tapi yang di Sumatera Utara ini warnanya agak kuning seperti ini. Wow, ular terbang yang juga biasa disebut oleh orang sini sebagai ular hantu, ular yang mereka takuti. Wow, tadi nggak bisa berkata-kata lagi nih karena nggak nyangka bisa nemuin ular ini di sini. Ular cantik banget nih. Tidak percuma saya menjelajah jauh menembus belantara hutan Sibayak. Berbagai spesies satwa endemik yang belum pernah saya temui sebelumnya bisa saya lihat dan berinteraksi langsung di sini. Meski hanya menguak sebagian kecil dari sekian banyak misteri